Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5. Kami akan mempresentasikan mengenai materi mengenai struktur dan organisasi tumbuh-tumbuhan. Sebelum itu marilah perkenalkan diri dengan anggota kelompok kami yang terdiri dari Wulan Amara Lestari, Dinda Juliawati, dan saya sendiri Anggi Dwi Aprila. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang ciri-ciri umum tumbuhan dan tumbuhan lumut, tumbuhan paku, dan serta tumbuhan biji yang terdiri dari ciri-ciri, contoh, dan manfaatnya. Yang terakhir kita akan membahas tentang jaringan tumbuhan yang terdiri dari jaringan meristem atau jaringan muda dan jaringan dewasa. Baik, tanpa memperpanjang waktu, mari saja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu ciri-ciri umum tumbuhan. Di dalam tumbuhan mencakup semua organisme multiseluler, autotrof, dan fotosintetik. Dinding sel tumbuhan disusun atas senyawa selulosa dan menyimpan kelebihan karbohidratnya dalam bentuk amilum. Akan tetapi, ternyata tidak semua organisme dengan ciri seperti itu dapat digolongkan sebagai tumbuhan. Umumnya, tumbuhan memiliki 3 bagian utama, di mana akar untuk menyerap air, batang sebagai penopang, dan daun untuk menangkap sinar matahari. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan apa itu tumbuhan lumut. Tumbuhan lumut adalah tanaman yang dapat hidup di tempat yang lembab maupun tidak, karena sporanya yang bersifat ringan sehingga dia mudah terbawa oleh angin. Dan pada saat berkecambah menjadi tumbuhan lumut dewasa, dia memudahkan untuk hidup di tempat yang lembab maupun tidak. Nah, apa sih ciri-ciri tumbuhan lumut? Yang pertama, akarnya berupa akar semu. Yang kedua, tidak memiliki berkas pembuluh. Yang ketiga, belum bisa dibedakan antara akar, batang, dan daunnya. Yang keempat, mengalami fase gametofit dan fase sporofit. Yang kelima, pada saat fase gametofit, lumut akan mengalami fase gametania yang menghasilkan antheridium yang menghasilkan sel gamet jantan dan archegonium yang menghasilkan sel gamet betina. Nah, apa contoh dari tumbuhan lumut? Yang pertama ada lumut hati, yang kedua ada lumut tanduk, yang ketiga ada lumut daun. Apa sih manfaat dari tumbuhan lumut tersebut? Tumbuhan lumut hati bermanfaat untuk mengobati penyakit hepatitis C dan mematikan sel kanker. Manfaat dari lumut tanduk yang pertama untuk melindungi benih ikan dan berkemampuan untuk bersimbiosis untuk mengikat sianobakteri. Yang ketiga, apa sih manfaat dari tumbuhan lumut daun? Yang bermanfaat untuk mengikat dan menyimpan karbon dioksida pengikat nitrogen. Ciri-ciri tumbuhan paku. Yang pertama, batangnya tidak nampak. Batang tumbuhan paku tidak terlihat karena ada di dalam tanah berbentuk rumbang atau mungkin sedikit tegak atau menjalar. Apabila memang muncul di atas permukaan tanah, maka batang yang terlihat sangat pendek, yakni hanya sekitar setengah meter saja. Namun untuk beberapa jenis tumbuhan paku yang lain, seperti paku pohon, atau paku tiang memiliki panjang batang 5 meter dan bahkan terkadang juga bisa bercabang. Yang kedua, memiliki klorofil. Klorofil yang berfungsi untuk berfotosintesis dan menghasilkan makanannya sendiri. Yang ketiga, ukuran dan bentuknya yang bervariasi. Ukurannya sangat beragam, mulai dari beberapa milimeter hingga setinggi 6 meter. Bentuknya yang bisa berupa seperti pohon, semak, epifit, tumbuhan merambat, tumbuhan air yang mengapung, hingga hidrofit, serta ukuran daun yang bervariasi seperti makrofil daun besar dan mikrofil daun kecil. Yang keempat, tidak memiliki bunga dan buah. Tumbuhan paku bereproduksi menggunakan spora yang dihasilkan pada bagian bawah daunnya, bukan melalui biji seperti tumbuhan berbiji. Hal ini yang membedakan antara tumbuhan paku dengan tumbuhan berbiji. Yang kelima, hidup di lingkungan lebih basah. Hal ini dikarenakan tumbuhan paku membutuhkan air yang cukup untuk berfotosintesis dan untuk menghasilkan spora. Yang keenam, memiliki akar, batang, dan daun sejati. Akarnya yang berfungsi untuk menyerap air dan nutrisi dari tanah,
sedangkan daunnya yang berbentuk menjemut atau komposit. Setiap daunnya terdiri dari beberapa bagian yang disebut dengan pinna. Pinna terdiri dari serangkaian daun kecil yang disebut dengan frond. Selanjutnya, manfaat dari tumbuhan paku. Yang pertama sebagai tanaman hias seperti suplir, sarang burung, dan tanduk rusa. Yang kedua, tanaman obat. Contohnya seperti tumbuhan paku ekor kuda atau Equistetum yang dijadikan sebagai bahan baku obat-obatan karena memiliki fungsi diuretik. Hal ini berfungsi untuk melancarkan pembuangan urin serta sebagai penyembuh luka. Yang ketiga sebagai bahan sayuran. Salah satu contohnya yaitu tumbuhan paku jenis semanggi. Yang keempat sebagai kesuburan tanah seperti paku air khususnya tanah pertanian. Yang kelima sebagai pupuk hijau untuk menyuburkan tanah serta menjaga keseimbangan ekosistem seperti mencegah erosi, menyerap air hujan, menyerap oksigen, dan menyerap karbon. Tumbuhan biji memiliki ciri-ciri yaitu memiliki organ biji sebagai alat reproduksi generatif berupa herba, perdu, pohon, atau liana dengan berbagai ukuran. Tumbuhan biji itu sendiri terbagi menjadi dua kelompok besar. Yang pertama ialah tumbuhan berbiji terbuka, di mana tumbuhan berbiji terbuka selalu terlindungi penuh oleh bakal buah sehingga tidak terlihat dari luar. Yang kedua ialah tumbuhan berbiji tertutup, di mana kelompok tumbuhan yang bijinya terlindungi oleh bakal buah yang kemudian berkembang menjadi buah sejati. Contoh dari tumbuhan biji terbuka ialah pohon cemara dan juga pakis saji, sedangkan tumbuhan biji tertutup yaitu jagung dan kacang tanah. Manfaat dari tumbuhan biji itu sendiri sama dengan halnya manfaat dari tumbuhan paku, yang tidak lain ialah sebagai tanaman hias, sebagai bahan obat, dan sebagai sumber pangan, sebagai media konservasi lingkungan, dan sebagai penyedia oksigen dan sumber energi hayati. Selanjutnya kita akan masuk ke jaringan meristem. Jaringan meristem atau jaringan muda merupakan jaringan yang menghasilkan sel baru dan mengalami proses diferensiasi menjadi bentuk jaringan dewasa. Jenis jaringan meristem terbagi menjadi 3, yaitu meristem apikal, yang kedua meristem interkalar, dan terakhir reproduksi lateral. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang jaringan dewasa atau jaringan permanen. Jaringan dewasa merupakan jaringan yang bersifat non-meristematik atau tidak aktif membelah. Jaringan ini berasal dari pembelahan sel-sel meristem primer dan sel-sel meristem sekunder yang telah mengalami diferensiasi atau mengalami perubahan bentuk sehingga memiliki fungsi tertentu. Jenis jaringan dewasa berdasarkan fungsinya ada 4. Yang pertama, jaringan epidermis atau yang disebut dengan jaringan pelindung. Jaringan epidermis berada di bagian paling luar yang berfungsi untuk melindungi bagian dalam tumbuhan dari berbagai pengaruh luar yang merugikan. Misalnya, hilangnya air akibat suhu yang meningkat dan melindungi dari kerusakan mekanik. Yang kedua, jaringan parenkin atau jaringan dasar. Jaringan ini berperan penting dalam semua proses fisiologi pada tumbuhan. Jaringan parenkin dapat berdiferensiasi menjadi banyak jenis jaringan parenkin lain, seperti pada buah dan umbi. Parenkin berdiferensiasi menjadi parenkin cadangan makanan yang berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan bagi tumbuhan. Pada daun, jaringan parenkin berfungsi menjadi jaringan palisade dan jaringan bunga karang yang berfungsi untuk proses fotosintesis. Yang ketiga, jaringan penyokong atau yang disebut dengan jaringan penguat. Jaringan ini berperan untuk menunjang bentuk tubuh tumbuhan. Berdasarkan bentuk dan sifatnya, jaringan penyokong dibedakan menjadi 2. Yang pertama, kolenkin yang berfungsi untuk menyokong bagian tumbuhan yang masih muda. Yang kedua, sklerenkim yang berfungsi untuk menyokong bagian tumbuhan yang sudah tua. Yang keempat, jaringan pengangkut atau vaskuler. Terdiri dari 2 jenis, yaitu yang pertama xilem dan floem. Xilem berfungsi untuk mengangkut air dan zat-zat terlarut di dalamnya dari akar menuju daun. Sedangkan floem berfungsi untuk mengangkut makanan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tumbuhan.
Fungsi dari sistem jaringan meristem terbagi menjadi 5, yaitu sebagai pertumbuhan, untuk pemulihan, untuk perkembangan organ, untuk reproduksi seksual, dan untuk respon terhadap lingkungan. Sekian dari pembahasan pada materi kali ini. Kami kelompok 5 mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.